karena saya mau menerangkan mengenai arti kuadrat. Saya lihat kalau tidak salah kemarin sudah diajarkan ya arti kuadrat ya. Anda masih ingat belum arti kuadrat? Saya belum diajari. Oke, coba kalau gitu, kalau belum diajari lihat ini. Itu ada papan catur ya, terdiri dari kotak hitam dan putih. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak persegi pada papan catur tersebut? Berapa banyak persegi? Dan bagaimana cara memperolehnya? Papan caturnya, apa kotak-kotak itu kan, papan catur kan ada hitam putih kan? Nah, saya mau tanya berapa kotak-kotaknya itu? Ada berapa? Mbak Atun ada, Atun Adli. Mbak Farhatun ya, Mbak Farhatun. Ada 64. 8 kali 8. Oke. 8 kali 8. Semua menjawab 64. Nah, 8 kali 8 itu adalah angka yang dikuadratkan. Jadi, saya turunkan papan tulisnya. 8 dikali 8, ya kan? Nah, 8 kali 8, ya horizontalnya ada 8, vertikalnya ada 8. 8 kali 8, dia dikalikan 2 kali. Ini maknanya adalah 8 kuadrat. Betul, kuadrat itu pangkat 2, ya. Oke, kalau ini tidak ada masalah. Nah, ingat tadi papan caturnya itu kan bentuknya persegi. Persegi itu kalau zamannya yang saya dulu, kalau persegi bukan pangkat 3, kalau kuadrat itu pangkat 2, kalau kubik itu pangkat 3. Nah, sip, betul. Ingat waktu zaman saya dulu persegi itu dikatakan guru saya bilangnya bujur sangkar. Nggak tahu ya zamannya mbak-mbak sekalian. Jadi persegi itu pokoknya sisinya dia sama. Kalau persegi panjang kan ada panjang, ada lebar. Kalau persegi sisinya sama. Sekarang kalau panjang sisi persegi itu 4, luas perseginya berapa? Kalau persegi 4, sisinya 4, luas perseginya berapa? 4 kali 4. 4 kali 4 maknanya adalah 4 kuadrat, sama dengan 16. Kalau 5 berarti luas perseginya adalah 5 kali 5, sama dengan 25. Kalau panjang sisi perseginya itu adalah 8, maka luas perseginya adalah bentar. Berhenti. Oke. Bisa masuk ya? Nah, itu kalau dikuadratkan. Sekarang kalau dibalik jalannya. Kalau persegi luasnya, kalau luasnya itu diketahui, tapi kita cari sisinya. Luasnya diketahui, cari sisinya, diapakan berarti? Luas dibagi sisi. Kita nggak tahu sisinya berapa. Ya, betul. Jadi, ini ya, persegi kan? Kita tahu luasnya itu katakanlah 64. Berapakah sisinya? Ya. Tadi ingat ya, kalau sisi kali sisi itu
Ya, oke, sisinya 8. Iya. Berarti jadi kita menyelesaikannya bagaimana? Sisi kali tadi itu sisi kali sisi adalah sisi kuadrat. Saya tulis S ya. S kuadrat itu sama dengan 64. Jadi kalau kita mau cari sisinya, maka kita akarkan. Dan saya rasa nanti ini ada hubungannya sama matematika. Suara saya dengar? Oke. Ada hubungan nanti dengan matematika ya, karena saya tadi lihat sudah mulai ada tugas-tugas tentang akar. Makanya saya ingatkan lagi mengenai akar. Jadi kalau sudah ada sisi dikuadratkan itu sama dengan 64, maka kalau kita cari sisinya, kita cari akarnya, akar dari 64 itu. Sudah pada jawab ya, 8. Benar. Nah, makanya saya kasih keterangan di sini. Bagaimana menentukan sisi tiap persegi yang telah diketahui luasnya? Maka kita mencari bilangan positif yang kuadratnya sama dengan 16. Mencari akar kuadrat dari 16 atau akar 16. Oke, paham ya? Enggak sulit ini. Seperti ini. Akar 49. 7. Loh, kenapa 7? Karena 7 kuadrat sama dengan 49, maka akar 49 sama dengan 7. Akar 81 berapa? Oke, sip. Ingat semua berarti. Akar 225 berapa? Dua ratus dua puluh lima. Oke, ingat semua ya. Nah, itu bilangan kuadrat namanya. Jadi bilangan yang bisa kita cari akarnya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, sekarang ada sifat perkalian akar kuadrat. Kita sudah mulai ke levelnya lebih tinggi. Akar kuadrat dari hasil kali adalah sama dengan hasil kali dari masing-masing akar kuadrat itu. Misalnya, saya punya akar 36. Akar 36 itu sudah tahu ya, tapi pura-pura nggak tahu deh. Akar 36 itu kan 6. Nah, 36 itu kan 4 kali 9. Kenapa ini 36 dirubah dalam bentuk 4 akar 4 kali 9. Oke. Sama dengan akar 4 kali 9. Kalau ada perkalian begini, perkaliannya dipisah. Jadi akar 4 dikalikan akar 9. Akar 4 sendiri 2, akar 9 ini 3. Hei, hilang. Halo. Hilang ya? Halo. Suara. Masih nggak bisa dengar suara saya? Oke. Biasa internetnya. Oke. Ini kenapa saya tadi jelaskan itu? Misalnya akar 8, ya kan? Kan ini bukan bilangan kuadrat.
Makanya dicarinya dengan akar 8. Kita jabarkan. Akar 8 itu akar 4 dikalikan 2. Ya kan? Bisa dilihat di sini. Nah, akar 4 dikalikan 2. Kita jabarkan lagi. Itu adalah akar 4 dikali akar 2. Akar 4 gampang ya. Akar 4 itu kan 2. 2 dikali akar 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2. Bisa dengar suara saya ya? Oke. Sip. Contoh lagi yang lain, akar 500. Akar 500 ini adalah akar dari, jadi kalau ada bilangan yang dia tidak bisa, dia bukan bilangan kuadrat seperti 4, 9, 16, 25, 225, maka seperti ini, akar 500. Ya kan? Ini kan bukan bilangan kuadrat. Jadi bilangan 500 ini harus dirubah. Dirubah seperti apa? Dirubah kita cari berapa bilangan berapa yang dikalikan supaya jadi 500, tapi salah satunya itu adalah bilangan kuadrat. Maka ketemu kan? Ada 100 dikali 5. 100 itu bilangan kuadrat, 10 kan? Nah, dijabarkan akar 100 dikali akar 5 sama dengan 10 akar 5. Oke. Sudah? Ada pertanyaan sampai slide sebelumnya dulu? Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Oke. Oke. Ya, sekarang kita saya kaitkan dengan bilangan berpangkat. Hasil kali 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama adalah bilangan dengan menambahkan eksponennya. Ini nanti akan Mbak pelajari di akan Mbak pelajari, halo. Ya, nanti akan dipelajari di matematik lebih dalam. Tapi saya ingatkan di sini. Halo. Halo. Oke, saya ulangi ya. Hasil kali 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama adalah bilangan dengan menambahkan eksponennya. Bisa lihat slide ya. Yang dimaksud bilangan pokok yang sama nanti ada videonya Mbak. Nanti Mbak Siti Aminah bisa nanti lihat di YouTube ya. Hasil kali 2 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama adalah bilangan dengan menambahkan eksponennya. Coba lihat di sini contohnya. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5. Bilangan pokok sama. Maksudnya bilangan pokok sama ini loh. Angka 2 ini. Kalau bilangannya ini sama, ya, bilangannya sama, kalau dikalikan, operasinya adalah perkalian, kita tinggal menambahkan eksponennya. Eksponennya itu apa? Eksponennya itu pangkat. Bahasa matematikanya eksponen. Maka 2 pangkat 3, ya, eksponen itu pangkat Mbak. Jadi nih, pangkat. Kalau di contoh ini 2 pangkat 3, 3 ini eksponennya. Dikalikan 2 pangkat 5, 5 ini eksponennya. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8. Kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Tapi syaratnya dia harus bilangan pokok yang sama. Jadi kalau misalnya contohnya 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya kan tidak sama. Itu 2 sama 3 kan. Nah,
Kalau bilangan pokoknya tidak sama, kita tidak bisa menjumlahkan eksponennya atau pangkatnya. Makanya di